Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat. Hari ini kita bertemu lagi di podcast SMK Sunan Kalijogo, atau bagi jenengan yang sekarang lagi stay atau lagi on di channel YouTube-nya SMK Sunan Kalijogo, atau di channel YouTube Sunan Kalijogo ID atau milik Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Kali ini saya bersama seorang tamu spesial, Gus Masrullah dari Sidoarjo. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini sahabat-sahabat atau teman-teman, kita akan ngobrol bersama beliau atau ngaji, menggali tentang bagaimana kiprah santri untuk menyiapkan dirinya untuk nanti terjun di Nahdlatul Ulama, baik secara kultural atau secara struktural. Apa saja sih yang perlu disiapkan bagi seorang santri untuk kemudian dapat berbaur nantinya di masyarakat, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, para apa ya namanya istilahnya santri ya. Jadi ketika berbicara tentang santri itu tidak lepas dari sosok kiai, pondok pesantren dan lembaga pendidikan gitu. Kita mendefinisikan bahwa santri itu sebenarnya adalah siapapun yang menerima kebaikan, yang mau menerima kebaikan dan kemudian mengamalkan kebaikan. Artinya bagaimana di ruang-ruang pendidikan, baik formal atau non formal, baik di lembaga di bawah naungan pesantren atau yang lain, bagaimana seorang santri itu mengaktualisasikan, artinya nilai-nilai yang ada di pendidikan, baik yang dia dapat langsung dari sang kiai atau dari guru atau dari kitab atau dari pelajaran gitu ya. Itu yang kemudian ditransformasikan, dibiasakan. Jadi secara kultural, artinya secara amaliyah, secara kebiasaan, ya di pondok pesantren itulah kita sebenarnya sedang belajar menjadi manusia seutuhnya. Dan kita tujuannya adalah memanusiakan manusia, bagaimana nilai-nilai itu bisa hadir dalam diri kita. Artinya sederhana sekali, kalau dalam tipologi pesantren, kiblatnya siapa sih santri itu? Ya kiainya. Artinya bagaimana kiai itu terbuka 24 jam, bagaimana kiai itu juga berkhidmah bermasyarakat dengan seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, baik pun orang tua siswa, orang tua wali santri dan sebagainya, terbuka itu. Jadi inklusivitas, menegakkan nilai-nilai akhlak dan sebagainya itu sebagai pijakan. Nah inilah kelebihan menjadi seorang santri sebenarnya yang tidak kita dapatkan dalam pendidikan yang lain hari ini, begitu. Beliau kiai itu menjadi teladan kita gitu ya. Ya, jadi kurikulum hidup itu sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan yang sekarang di Indonesia hari ini bongkar pasang, tentunya dari mulai K13 di SMA, SMP, sekarang kurikulum merdeka, ada profil penggerak profil pendidikan penggerak Pancasila gitu dan sebagainya. Di pesantren tidak akan kehilangan muara itu, karena kiai itu menjadi referensi tidak hanya di dalam keilmuan tapi juga dalam bersikap. Jadi istilah kita di Nahdlatul Ulama terutama itu ada sanad bagaimana sang kiai itu dulu berhadapan dengan karakter masyarakat seperti apa. Itu yang dibawa oleh santri. Kenapa sih terhadap orang yang tidak beragama sama sekali atau tingkah lakunya tidak sesuai dengan syariat sama sekali, itu kita tidak pernah diajari untuk membenci. Artinya bagaimana gambaran kiai itu mendarah daging dan hubungannya dengan kiai santri itu kan terikat seumur hidup, bahkan ketika sang santri pulang menjadi tetap ada hubungan begitu. Jadi itulah bagaimana apa yang ada di pondok pesantren atau di lembaga, kebiasaan-kebiasaan kita itu dibiasakan oleh aturan, oleh adat, oleh kebiasaan, yang itulah nanti kita bawa ke rumah. Tidak hanya pelajarannya, nilai-nilainya, tetapi sosok sang kiai, sosok guru, sosok ustadz dan sebagainya yang banyak di lembaga kita, itu yang kemudian mengakar dalam sanubari dan mindset santri.
Boleh diceritakan nggak Gus, panjenengan kan sudah kemana-mana ini, artinya bukan hanya di Indonesia, pernah S1 di Arab Saudi, S2 di Malaysia, Brunei, dan bagaimana sih santri atau kebiasaan orang-orang luar yang kemudian bisa kita serap contoh-contoh baiknya, kebaikannya untuk santri yang ada di sini? Kalau istilah santri itu memang khas Indonesia. Kalau mereka mungkin menganggap sebagai pelajar Islam, pengajar Muslim, tetapi ada banyak yang kita bisa peroleh bahwa di banyak tempat di luar Indonesia itu mereka tetap menjaga identitas. Mereka tetap kemudian tidak malu mengaku dirinya. Kalau di Brunei mereka sebagai orang Melayu, meskipun mereka berpendidikan ala Eropa, kemudian mendapatkan pendidikan di Timur Tengah. Jadi mereka membuat khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dari Barat, metodologi dari mereka. Mohon maaf, di sana pengantar pelajarannya pakai bahasa Inggris. Tapi kemudian tingkah laku, akhlak, adat istiadat ya lokal. Bahkan ada kelebihan ketika di sini umpama Izari itu menjadi ekstra, di sana menjadi intrakurikuler. Dan dari mana itu? Dari negara. Negara itu mencerminkan bahwa mereka punya dasar negara namanya Melayu Islam Beraja, kayak di Malaysia juga sama. Jadi tradisi Maulid itu tidak saja dilakukan di sini, tapi sudah dicontohkan oleh rajanya, oleh sultannya. Ketika mereka bersolawat berkeliling, dan itu juga dibawa kemana-mana. Jadi apa nih, simbol teladan itu muncul dari pemimpin. Nah itu yang kemudian masyarakat di sana tidak kemudian malu mengatakan, oh saya orang Melayu. Iya, saya orang Melayu. Itu menarik gitu. Jadi etika kemelayuan tetap. Mereka punya slogan Islam bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kalau kita punya Pancasila, di sana punya namanya MIB, Melayu Islam Beraja. Mereka kesultanan. Jadi secara pendidikan luar biasa. Mereka mengadopsi pendidikan Barat dan Timur. Artinya pendidikan Barat mereka pernah dijajah oleh Inggris, mereka tidak jadi Inggris. Tidak ke Inggris-Inggrisan kayak kita sok-sokan gitu. Mereka pride gitu. Pride dengan tradisinya. Kalau panjenengan tahu, cara Melayu itu kayak orang santri itu pakai baju koko tapi sarungnya separuh itu namanya sinjang. Itu dipakai dalam seremoni kenegaraan, dalam adat. Kalau kita kan orang pakai das, mereka kembali kepada nilai itu. Jadi ketika Islam mereka mengadopsi dari Timur, tetapi budaya mereka itu tetap tercermin. Jadi apa yang dibawa dari Barat itu tentang ilmu, tentang metodologi, tentang pengetahuan, tentang teknologi dan macam-macam, diambil dari Islam itu bagaimana akhlak, adab, ilmu-ilmu keagamaan itu, khazanah itu. Dan itulah yang kemudian dibingkai dengan adat istiadat mereka. Artinya adab dan toleransi mereka tetap terjaga sesuai daerahnya masing-masing. Ya orang kalau di sana kan orang makmur ya, setara dengan Qatar, dengan Swiss gitu ya. Mereka negara prosperity-nya tinggi, kemakmurannya tinggi, sehingga kayak mobil bukan standar kemewahan gitu ya. Jadi mereka di sana saya menemukan itu. Jadi perpaduan antara itu tanpa menghilangkan jati diri. Jadi syarak bersendi kitabullah, memanusiakan manusia, dan itu dimulai dari pemimpinnya. Ya tidak semua di sana pemimpin baik, tapi yang saya ketahui di beberapa tempat baik di Malaysia maupun di Brunei itu dulu seperti itu, dan sekarang juga seperti itu. Lah, yang menarik begini, dulu tahun 80-an 90-an itu mereka mengundang orang Indonesia untuk jadi guru. Jadi gurunya orang Indonesia, bahkan keturunan Indonesia banyak beranak pinak kemudian menjadi tokoh-tokoh besar di sana. Bahkan Perdana Menteri sekarang itu keturunan orang Indonesia. Tetapi kemudian itu kita yang belajar ke sana hari ini. Jadi ketika orang kuliah di Malaysia, orang kuliah di Brunei, dulu guru saya orang Indonesia. Saya pernah mondok di sini, cerita begitu. Lah, ada hal yang kemudian ya naik turun ya, kalau kita bandingkan Indonesia sana ya ada kelebihan ada kekurangan masing-masing tentu. Tapi yang kalau kita kembali kepada tadi apa yang kita bisa pelajari,
mereka masih setia kepada adat dan nilai-nilai tanpa harus malu, pride terhadap diri sendiri. Gitu. Dan ciri khas itu melekat. Lah, kritik kita hari ini di Indonesia, kita ini tidak setia terhadap nilai-nilai keagungan orang Jawa, lali Jawa, kearifan lokal itu, sehingga ada budaya baru kita terbawa itu, sehingga tidak pernah ada yang menjadi ciri khas kita. Contoh begini, Malaysia, Brunei itu dulu belajar dari Indonesia. Guru-gurunya tahun 80-an yang ngajari apapun itu orang Indonesia. Kemudian bahkan mohon maaf, tokoh-tokoh mereka keturunan Indonesia. Hari ini mereka kemudian menjadi orang Indonesia belajar ke sana, termasuk saya gitu ya. Dan banyak lagi teman-teman yang kuliah di Malaysia dan itu kemudian membawa ilmu dari sana. Lah hasil mereka itu dari kita dulu. Jadi kita mengekspor guru ke Malaysia, Brunei. Hari ini kebalik. Kita mengekspor TKW kan gitu. Entah kata Cak Lontong itu ya karena selera orang Brunei dan Malaysia berubah. Dulu tahun 80-an seleranya guru, sekarang selera TKW. Padahal itu karakter ya. Itu bagian dari sebuah pembelajaran yang harus kita raih, kita ambil bahwa kita perlu menegakkan jati diri bahwa pesantren itu hebat gitu ya. Saya pernah mengatakan santri bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi tentara, pengusaha, politisi. Pertanyaannya kan begitu. Santri presiden belum tentu bisa jadi santri. Iya. Belum tentu tentara bisa jadi santri. Jadi kelebihan santri itu menjadi manusia seutuhnya. Bisa jadi apapun. Bisa jadi apapun. Bahkan yang perlu kita sampaikan lagi, kalau perlu kita ulangi, bahwa sampai seorang ahli Indonesialis namanya Profesor Dr. Martin Frank Bundusen itu mengatakan bahwa pesantren itu the greatest tradition in Indonesia, tradisi yang terhebat dalam sejarah peradaban Indonesia. Jadi itu ciri khas yang tidak ada, yang ada di belahan dunia lain. Mungkin suatu saat kita bisa menjadi muara itu. Artinya nanti pesantren itu bisa diduplikasi oleh negara-negara Timur Tengah. Bisa jadi nanti Timur Tengah belajar ke Indonesia tentang pesantren, tentang kiai, bagaimana akhlak adab dan segala macam yang ada di pesantren itu. Artinya ketika kita menjadi santri kita harus bangga. Kalau kita orang Jawa ya santri udah bangga ambil sarung. Kalau Melayu tadi kan juga bangga mereka jadi orang Melayu. Iya benar gitu. Jadi itu sebenarnya yang hari ini kita hilang. Jadi jati diri, bagaimana kita bermanfaat tanpa kehilangan identitas begitu. Artinya balik lagi kepada santri tadi, menjaga adab, manusiakan manusia, baik berhubungan di dunia nyata maupun media sosial. Sebab ya itu tadi yang panjenengan sampaikan, kenapa kita harus berkaca pada luar negeri, karena ya kita tahu media sosial sekarang tidak terbatas begitu guys. Nah ada satu pertanyaan menarik ini tadi yang saya gali. Kenapa Gus? Ini kan miris gitu loh. Kalau Brunei Darussalam atau negara lain pernah berguru kepada kita, tapi ternyata hari ini kenapa ada kemunduran bagi kita kok berguru ke luar negeri? Bagaimana kita nanti sebagai santri harus seperti apa sih? Kalau kita tarik begini, Mas Vito. Jadi jangankan di Brunei, dulu abad ke-17-18 imam masjid besar di Masjidil Haram itu orang-orang Indonesia. Jadi ketika kita melihat sejarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmidzi, bahkan di ujung abad 19 itu ada Syekh Yasin Al-Fadani gitu ya. Itu musnidud dunia, orang yang hafal sanad hadis sampai 1 juta hadis itu. Itu gurunya Syekh Ali Jum'ah, gurunya Syed Alawi Al-Maliki, gurunya Habib Umar bin Hafid. Itu orang Indonesia. Lah, ada tradisi keseriusan di situ bahwa dulu orang Indonesia itu tidak dianggap gitu, dihormati. Dulu kalau sekarang kan orang di Indonesia terkenalnya kalau sepak bola atau badminton begitu ya. Dulu abad 19 itu karena ulamanya. Karena ulama, begitu pula kita di Malaysia atau di Brunei Darussalam itu karena kealiman, akhirnya guru-guru, dosen-dosen kita gitu. Lah sekarang terbalik. Kita ngirim ke Brunei sama ke Malaysia itu TKW sama TKI. Ya meskipun kata Cak Lontong itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena kemunduran. Bukan, karena
cara berpikir orang Malaysia saja menurun katanya. Yang butuh TKW katanya begitu. Itu guyonannya gitu ya. Nah itu yang kadang kalau kita pikirkan itu ada hal yang sebenarnya kita kurang pede untuk menjadi warga Indonesia, kurang yakin jadi santri. Keseriusan itu. Jadi kita tidak pernah stay terhadap nilai-nilai. Jadi itu tidak pernah pegangi. Jadi muncul kelompok ini kita ikuti, muncul tren ini kita ikuti, sehingga kita itu tidak kemana-mana ternyata. Tidak punya sesuatu yang melekat pada diri kita. Identitasnya hilang begitu. Jadi itu yang penting. Jadi kalau jadi santri, pertanyaannya begini, saya sering sampaikan, kapan hari ketika di Madura saya sampaikan, santri itu bisa jadi presiden, santri itu bisa jadi tentara, TNI, jenderal. Pertanyaan jenderal, presiden bisa nggak jadi santri? Jadi sebenarnya santri itu bisa jadi apa-apa, pengusaha hebat bisa, menjadi politisi ulung bisa. Coba lihat Gus Dur, coba lihat Ma'ruf Amin, coba lihat para aktivis-aktivis yang jadi menteri dan sebagainya. Pertanyaannya, orang-orang yang jadi negarawan itu bisa nggak jadi santri? Hidup kayak kita dengan segala kesederhanaan, nggak bisa. Maka ketika pondok pesantren itu, santri itu, kata Martin van Brunesen, saya masih ingat sekali, itu the most greatest tradition in Indonesia. Itu tradisi yang paling hebat di Indonesia. Santri itu. Jadi pesantren itu adalah legacy, tinggalan tradisi yang terhebat di Indonesia. Jadi bagaimana mengajari menjadi pemimpin, menjadi apapun santri itu. Jadi kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Karena yang diasah ketika ngomong kurikulum merdeka hari ini, kurikulum K13, ngomong apa itu karakter, itu kan ada limitasi waktu. Loh yang jadi kurikulum di pondok pesantren itu ya bukan lagi full day school, all day school di situ. Jadi kurikulumnya ya kiainya. Yang dicontohkan bukan lagi kata-kata, tapi tindakan, teladan, contoh tauladan di situ. Siap. Ya itu. Boleh nggak tanya sedikit? Jadi ini Gus, tadi saya pingin tanya, kalau dulu ada para kiai yang menjadi contoh. Hari ini ada kemunduran sebab keseriusan begitu kan? Agar kita sebagai santri itu yakin ya, bagi para santri yang sekarang lagi menuntut ilmu, yakin apakah ada Gus sekarang para kiai-kiai yang masih masyhur di luar negeri sana Gus? Kalau di Indonesia hari ini, kalau mohon maaf, ada kiai hebat gitu ya, muda ya, doktor, alim, alama, itu punya 12 kitab diterbitkan di Mesir. Namanya Al-Kiai Haji Afifuddin Dimyati, itu Gus Ai, Darul Ulum. Itu masih muda, belum 40, tapi karangannya Masya Allah sudah menjadi referensi di Al-Azhar. Itu Dzuriyah Pondok Pesantren Darul Ulum. Beliau sekarang juga aktif di berbagai macam diskusi, seminar, dan banyak tempat, diundang di mana tempat, dan penerbitan atau kitabnya itu berbahasa Arab. Bayangkan, orang Indonesia punya 10 kitab lebih, terutama dalam khazanah, ulumul Quran, dan banyak hal yang menyangkut tentang tafsir dan sebagainya. Belum 40, doktornya Mumtaz, itu hebat. Itu salah satu diantaranya yang menjadi inspirasi para santri kalau ngomong kancah internasional. Di Sampang ada kiai hebat namanya Kiai Taifur Ali Wafa, itu kitabnya banyak gitu. Kadang kita berpikirnya gini, ketika orang terkenal itu kan terkenal di viral gitu ya, terkenal di YouTube, anak-anak milenial, tapi banyak yang dilepas dari perhatian. Itu di sana kita jadi rujukan. Sebelum ini itu ada namanya, mohon maaf, sebelum generasi beliau ada Mbak Fadol Senori dan sebagainya, ada ya, termasuk para masyayikh kita itu terkenal dulu di sana. Termasuk dulu kiblat di Termas Pacitan ada Mbah Dimyati, ada Mbah Mahfud Termas, ada pendulunya ada Kiai Abdul Manan di Pemenggolo gitu. Jadi kita ini kadang kurang pede terhadap itu, padahal setiap era, ya kalau tren hari ini mungkin Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Kiai Abdul Ghafur Maimun, dan banyak itu sebenarnya. Kalau referensi ulama-ulama Indonesia itu tidak ada habisnya.
Artinya santri kalau serius pasti mereka mampu bisa begitu. Hanya kadang menempuh perjalanan menjadi proses itu, bagaimana menjadi orang yang berhasil atau sukses dalam bidangnya itu butuh waktu. Lah santri seringkali terbawa oleh tradisi, lah nggak usah serius-serius, nanti pulang dapat anaknya Pak Kaji siapa yang saudagar langsung menjadi nyaman gitu ya. Langsung yang diambil. Kadang cita-citanya begini, ternar kayak Gus Baha, alim kayak ya gitu ya. Tapi tanpa proses. Ya, kalau tanpa proses nggak apa-apa. Mereka mau enaknya kayak Gus Miftah gitu ya. Masyhur kayak Gus Mus. Yang diambil enak-enak saja, tapi prosesnya nggak tahu gitu. Siap. Ya, jadi kalau mau belajar tentang kita belajar prosesnya, bagaimana Gus Baha itu, ya Gus Ai itu belajarnya seperti apa gitu ya. Jangan lihat hari ini wujudnya, tapi bagaimana becoming itu, proses menuju ke sana begitu. Akhlak, memanusiakan manusia, keseriusan, istiqomah artinya begitu. Istiqomah, siap. Di dalam proses itu. Siap Gus. Jadi selanjutnya apakah perlu, kalau tadi kiprah santri secara kultural di Nahdlatul Ulama meneladani kiai, bagaimana kita menjaga akhlak kita dan segala macam tadi. Lalu apakah penting Gus para santri ini untuk juga berkiprah di jalur struktural Nahdlatul Ulama? Saya rasa penting gitu. Jadi struktur dan kultur itu saling menguatkan, karena kalau ngomong berbicara tentang NU masa depan itu kuat dalam konteks kultur amalia, kebiasaan adat dan juga struktur. Lah kelemahan kita hari ini struktur kita belum kuat. Oh kan sudah NU, kan sudah banyak itu amalia. Iya, tetapi struktur itu akan menopang kultur sehingga kultur ini saling kemudian melengkapi. Kekayaan kita adalah di budaya, ke amalia. Tapi lambat laun ini kalau tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang ngurusi gampangannya, ya ini akan menjadi sawah bebas yang akan diklaim oleh orang siapapun. Ya qaidah al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibul batil binidhamin, bahwa kebenaran itu bisa kalah dengan kebatilan yang terorganisir gitu. Jadi kalau yang lain di luar sana ada kelompok-kelompok yang mohon maaf yang kurang pas dengan Indonesia, kurang pas dengan budaya di tengah-tengah kita, itu bangga dengan organisasinya. Loh kenapa kita tidak? Jadi seringkali kan begini, orang aku di dalam struktur itu begitu-begitu. Jangan kemudian jadi penumpang gelap, jangan jadi penonton. Masuk dulu dan rubah itu kalau kemudian kurang nyaman gitu. Jadi hari ini mohon maaf semua para gawagis, gus-gus muda-muda dari pondok-pondok pesantren itu yang dulu awalnya cuma ada di mohon maaf di pondok saja ngaji kita begitu, sekarang turun gunung semua. Sekarang masuk dalam pengurusan. Loh masa gus-gusnya kayak mohon maaf kayak Gus Baha, Gus Reza, Gus Kausar gitu ya, dan lain sebagainya dari pondok-pondok besar itu, putra kiai udah mapan segalanya, itu kok masih meluangkan diri di struktur? Karena ya tadi struktur ini kalau diwarisi oleh orang-orang yang tidak pas secara kemampuan juga ya di dalam ini, terutama kita berbicara internal, secara kemampuan gitu, itu juga akan rusak juga gitu ya, karena butuh teladan di situ. Jadi ya ada kebutuhan, tidak semua ya, artinya pengurus jadi pengurus, yang penting bergabunglah, bergabunglah dengan struktur NU. Ketika nanti keluar dari SMK, apakah usianya itu ya ikuti penuh, gitu. Kalau mau perempuan ya ikuti PPNU, gitu. Kalau pelajar perempuan, kalau kemudian usianya Ansor, masuk Ansor, jadi Banser. Sekarang keren loh, jadi bahasa ayo kita ikut organisasi, dan organisasi itu keren. Karena banyak mungkin pengetahuan, teori itu kita bisa dapatkan di sekolah, tetapi praktek-praktek, pengalaman-pengalaman yang membuat, mohon maaf, kedewasaan, kearifan, kebijaksanaan, ya tadi bahasa saya menjadi manusia yang bisa memanusiakan, karena kita sering berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda. Mungkin dengan pengalaman kita diajari, dengan di organisasi itu, di struktur gitu dialami, kita mengalami proses sehingga kita belajar kesabaran, keistiqomahan, bagaimana kita mohon maaf ketika berhadapan dengan tekanan dan waktu gitu ya. Jadi pressure and time gitu, orang kuat itu kan karena pressure and time gitu ya. Kayak barang mulia itu kayak belian emas itu karena tekanan dan waktu. Begitu juga
seorang Gus Dur itu, seorang tokoh besar ya, mohon maaf siapapun, itu biasanya karena terlibat dalam gesekan, dalam situasi yang kadang-kadang tidak hanya nyaman gitu ya, tapi mengajarkan pengalaman hidup yang luar biasa. Iya. Lalu apa hal yang membuat yakin bagi siswa-siswi atau santri untuk kemudian terjun di struktural? Karena hari ini Bos, fenomena media sosial, fenomena handphone gitu kan, fenomena lingkungan yang sekarang sudah tidak zaman tidak seperti dulu. Kami beberapa kali bertanya kepada teman-teman Melo Ibnu Rek, lah apa sih Pak, jagongan biar arek aku diwadani, aku diilokno. Apa yang kemudian membuat siswa-siswi atau santri kita yakin bahwa saya harus ikut nih? Ini keren ini, ini keren ini. Keren itu karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam ya. Mereka melihat dari tampilan luar ya, ibarat mohon maaf orang melihat organisasi struktur itu nggak tahu mana ya, kayak melihat buah manggis yang hanya diraba atau dirasakan dari kulitnya, tanpa kemudian dikupas dulu dan dimakan gitu ya. Kenapa? Ya karena melihat mereka dari tampilan luarnya, bebannya. Tetapi pengalaman spiritual, bagaimana kemudian mendapatkan teman yang banyak, mendapatkan pengalaman sesungguhnya. Kalau di HP itu kan pengalaman artifisial, itu hal-hal yang kemudian ya tidak semua buruk ya. Hanya bagaimana kita mengatur saja penggunaan handphone, penggunaan media sosial, hanya jangan sampai asosial. Banyak sekali anak sekarang itu generasi milenial yang serba galau karena tadi tidak ada kemampuan dia di dalam berinteraksi dengan berbagai macam masalah, dan interaksinya maya terus. Ya kan, ya kadang-kadang kan cuma statement gini, gampang ya, bahagia itu sederhana, kan yang diambil kata-kata begitu. Ya kadang-kadang yang penting begini, itu kan instan semua. Jadi masa hidupnya hanya diisi dengan itu, kan rugi itu. Ya ada kalanya lah kita bermasyarakat, bersosial, mencari teman yang banyak, pengalaman sejati yang tidak mungkin kita lupakan. Jadi bergabunglah dan rasakanlah bagaimana ya sebelum cinta itu muncul, sayang itu muncul karena tahu. Jalan soko kulino begitu ya. Trisno jalan soko kulino. Di sawang. Loh ya nggak kenal-kenal kan ya. Kalau kemudian masuk dan kemudian dirasakan ya kemudian seperti itu. Artinya ketika kita menjadi siswa hari ini, menjadi santri, berproses sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman menggali sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti kembali ke masyarakat. Apa Gus bekal terpenting hari ini untuk kemudian kita bisa mengamalkan ilmu, terus kemudian bisa menjaga tradisi, menjaga sisi kultural, dan juga kita aktif di struktural nanti ketika kembali ke masyarakat. Apa yang harus kita lakukan Gus nanti? Atau bekalnya? Modal atau bekal yang paling utama ya mental. Ya akhlak. Ya sebenarnya apa yang kita lakukan di pondok pesantren itu kan masyarakat karakternya masyarakat macam-macam, kita ketemu dengan guru, dengan ustadz, dengan teman. Sebenarnya tinggal memindahkan energi saja antara energi yang positif yang sudah kita dapatkan di pesantren, kemudian kita terjun ke masyarakat. Hanya seringkali teman-teman dari pesantren itu tidak proaktif, ingin langsung kemudian dihormati. Ini kan masalah hifdzun nafs gitu ya, itu ada kepentingan pribadi. Orang itu tak tahu jenengan. Kalau kemudian jenengan tampil, ikut di organisasi, bisa mimpin, orang akan menghormati. Ini tiba-tiba kemudian seringkali pulang di rumah saja, nggak mau karena nggak jadi guru, harus dihormati, harus nomor 1 di depan. Nggak jadi imam tahlil lah. Kalau kita tidak bersosialisasi, kalau tidak kita berorganisasi, ya bagaimana muncul penghargaan itu? Dari mana masyarakat tahu kemampuan kita? Jadi mengikuti itu, memindahkan energi itu yang positif itu dari pesantren yang kita pelajari. Maka saya masih teringat dulu kata-kata kiai saya, lulus seorang santri itu bukan di pondok, tapi di masyarakat. Jadi lulusnya nanti di 5-10 tahun nanti bagaimana dia berada di tengah masyarakat, diterima masyarakat, gitu ya. Kiai-kiai itu dulu selalu tetap mengajari tentang, selalu mengamalkan ilmu, selalu kemudian bermanfaat. Dan saya yakin itulah kurikulum kehidupan yang dibawa oleh kiai kita di NU dimanapun. Jangan jadi hanya sekedar untuk dirinya sendiri.
Jangan hanya kemudian tidak kemudian mengamalkan apa yang dia dapat di pondok pesantren. Jadi sampai saya teringat itu salah satu dawuhnya salah seorang mahasiswa pondok namanya Kiai Zaini Munim itu di Python itu. Barang siapa santri sini kok tidak belajar memikiri agama, belajar di sini kemudian lulus tidak memikiri agama, bangsa, negara, NU dan umat, itu saya anggap bermaksiat kepada Allah. Kenapa sampai begitu? Saya berpikir dalam gitu ternyata. Oh iya ya, kan itu sama dengan hadis Nabi, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Saya tidak anggap umatku orang yang tidak memikiri masyarakat yang lain gitu. Jadi dengan kondisi hari ini kita tahu bahwa menimba ilmu, kita kembali ke masyarakat, ya kita itu menjadi bagian dari masyarakat. Kita berikan yang kita mampu. Jangan kemudian malu kita hanya mengajari alif batak di kampung, kemudian hanya jadi anggota di NU, tidak harus jadi pemimpin nomor 1. Yang penting manfaat. Kata kuncinya tidak tinggal diam. Apalagi hari ini, mohon maaf nih. Ada dimanapun gitu ya. Cenderung orang tidak memberikan solusi dan menghakimi. Sekarang kan dikit-dikit menghakimi. Apakah membuli, apakah komen tentang status orang. Menjadi hakim di mana-mana dan sering kali tidak memberikan solusi. Negara ini, mohon maaf, masyarakat ini selalu ribut dengan hal-hal yang tidak penting, remeh-temeh, energi kita habis karena saling bully-membuli, kritik mengkritik tanpa memberikan solusi. Sama saja ketika di masyarakat di NU, ngeritik di dalam tapi nggak pernah masuk gitu ya. Wah ini gini, tapi tidak pernah mengajar, tidak pernah berkhidmat, tidak pernah membantu masyarakat. Jadi itu kritik kita bahwa ayo kita benahi sama-sama, ayo kita berikan yang kita mampu sehingga hidup ini lebih berwarna dan lebih mulia kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin, amin. Artinya mental nomor 1, kita kembali ke masyarakat, kita harus terjun seperti apapun kita, ada dimanapun kita, bagian opo aja gitu. Jadi kalau di Jabung ini yang penting tandang gitu. Yang penting tandang gitu. Itu lek jere arek pondok nang pondok ngalih turu gitu kan. Begitupun kalau sudah berproses di pondok nanti ya kita pulang lagi berproses gitu ya Gus ya. Simpelnya seperti itu ya Gus ya. Iya. Ngelih tok. Ya, itu tadi sedikit untuk pesan untuk santri, artinya kita berkiprah di Nahdlatul Ulama. Hari ini kita sebagai siswa atau santri kita harus menyiapkan diri kita untuk kembali nanti di masyarakat. Artinya lulus dan tidaknya kita tergantung nanti kita diterima di masyarakat. Itu sedikit yang kita bahas hari ini. Tentunya masih akan sangat banyak sekali hal yang masih belum kita ketahui yang akan kita gali pada narasumber-narasumber yang lain. Gus, closing statement. Menjadi santri apalagi menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu adalah karunia. Santri itu adalah pilihan yang dipilihkan Allah, kedudukan yang tinggi yang itu tidak diberikan kepada semua orang. Maka ketika kita hari ini berada di pondok, di lembaga pendidikan, maka nikmatilah itu dan carilah ilmu sebanyak mungkin, bawa ilmu itu nanti ke masyarakat, persembahkan kepada keluarga, dan kemudian jadilah pemenang di hati orang-orang yang kita cintai di rumah, bukan dengan berdiam diri tetapi berbuat dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Gus Masrullah atas waktunya sedikit sekali. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi. Monggo. Matur nuwun. Itulah tadi bincang-bincang kita, ngaji kita, podcast kita hari ini bersama Gus Masrullah dari Sidoarjo. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.